Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Al-Zaki dengan NIM 2505110009 dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah pemrograman lanjut, yaitu implementasi linked list. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya akan membuat program implementasi linked list dengan kasus, yaitu mencari atau menambahkan data mahasiswa, seperti menghapus, menambahkan, mengupdate, dan juga menampilkan datanya. Jadi pertama-tama saya akan jadi pertama-tama akan membuat class node-nya. Class node di sini adalah elemen dasar dari linked list tersebut, yaitu berisi data dan pointer ke node-node berikutnya. Jadi di sini ini adalah program node-nya, yaitu yang dimana di atas ini itu adalah metode konstruktor yang akan memanggil objek ketika node-nya dibuat, yang dimana NIM untuk menyimpan NIM mahasiswa, nama untuk menyimpan nama mahasiswa, dan jurusan untuk menyimpan jurusan mahasiswanya. Dan juga pada self next node ini berfungsi sebagai pointer ke node berikutnya. Lanjut, sini saya akan membuat kelas linked list-nya. Ini digunakan untuk mengelola seluruh node ke dalam list tersebut. Nah, di sini bagian baris ini adalah konstruktor dari linked list ini. Dan ini pada baris ini berfungsi untuk nilai kosong, yang dimana ini akan diisi oleh node-node berikutnya, ya. Dimana di sini linked list ini adalah kosong, yaitu non. Lanjut, di sini saya akan membuat program untuk menampilkan membuat data.
saya akan menjelaskan program untuk membuat data ini. Ini adalah program untuk membuat atau menambahkan data mahasiswa ke dalam link list, yang dimana pada baris pertama ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam link list, sedangkan untuk baris ini berfungsi untuk membuat objek node baru dengan data mahasiswa yang ada di dalamnya. Sedangkan pada baris seterusnya, yaitu ini adalah untuk mengecek apakah node link listnya masih kosong atau tidak. Jika kosong, maka data yang kita masukkan akan menjadi node pertama atau head pada data tersebut. Dan ini pada baris ini mengidentifikasikan jika data yang kita masukkan itu sudah ditambahkan ya. Dan di return ini untuk menghentikan fungsi karena proses dari program ini udah selesai. Dan pada baris-baris ini adalah untuk looping atau pengulangan dari data yang ada di sini. Dan ini juga untuk notifikasi jika datanya sudah ditambahkan atau belum. Lanjut, saya akan membuat program yaitu untuk program untuk menampilkan data yang sudah kita tambahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan program keduanya, yaitu program untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan. Jadi pada baris pertama ini adalah berfungsi untuk menampilkan data mahasiswanya, dimana ini pada baris ini akan mengecek apakah datanya ada atau tidak. Jika datanya tidak ada, maka print data mahasiswa kosong ini akan dijalankan, dan setelah itu maka program dari ini selesai. Dan jika datanya sudah ditambahkan, maka program akan lanjut ke step berikutnya, yang dimana pada garis ini berfungsi untuk transversal yang dimulai dari node pertama. Dimana ini akan menunjukkan atau ini dua ini adalah untuk menampilkan judul dan juga header yang ada di dalam kolom datanya ya. Dimana saya membuat begini agar ya bagus. Dan untuk seterusnya pada garis ini akan melakukan perulangan untuk menelusuri seluruh nodenya, yang dimana dia akan mencari apakah data mahasiswanya telah ditambahkan atau belum. Dan ini untuk pada baris ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel, yang dimana tabelnya adalah ini garis ini. Dan pada baris ini akan meneruskan ke node berikutnya. Lanjut pada program node berikutnya, yaitu program untuk mengupdate data.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan program untuk mengupdate data mahasiswa ini. Pertama, di mana pada baris ini adalah ya fungsinya untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM yang dicantumkannya. Baru pada baris selanjutnya ini ada traversal dimulai dari node pertama. Dan pada program ini berfungsi untuk mencari data mahasiswa, yang dimana data mahasiswa ini dicari menggunakan NIM yang kita tuliskan nanti. Jika NIM-nya cocok dengan data yang sudah kita tambahkan, maka program akan berlanjut ke sini, yaitu ini adalah program yang berfungsi untuk menambahkan atau mengubah nama dan jurusan yang akan kita update. Dan pada baris seterusnya, yaitu ini berfungsi untuk mengganti nama, yang dimana nama sebelumnya akan menjadi nama baru yang telah kita masukkan pada baris atau pada program ini. Dan ini adalah pada baris ini berfungsi untuk notifikasi, yaitu notifikasi jika data yang kita masukkan telah diperbarui atau tidak. Nah, lanjut, dan dimana pada baris ini berfungsi untuk melanjutkan ke node berikutnya, yang dimana jika kita tidak memasukkan NIM dengan benar atau NIM yang kita masukkan salah, maka data dengan NIM itu tidak akan ditemukan, atau program print data dengan NIM tersebut tidak ditemukan ini akan berjalan. Lanjut ke program selanjutnya, yaitu program untuk menghapus data mahasiswa. Di sini ada yang kurang, ya, dimana ininya tidak berwarna, maka ada yang kurang di sini, yaitu NIM. Nah, kenapa di sini tidak berwarna jika nggak ada NIM-nya? Karena kita mengupdate datanya menggunakan NIM, dimana jika kita ingin mencari datanya menggunakan nama, maka di sini kita ubah nama, di sini juga kita ubah nama. Jadi yang kita update adalah NIM dan juga jurusan barunya. Jadi lanjut saja ke data untuk program untuk menghapus data mahasiswa. Di sini juga sama, dimana kita mencari datanya menggunakan NIM mahasiswa tersebut.
menjelaskan program untuk menghapus data mahasiswanya. Pertama di sini ya ini sama dengan yang lainnya, yaitu berfungsi untuk menghapus data mahasiswanya, yang mana ini itu adalah node setelah program sebelumnya ya. Lanjut di dua ini, baris dua ini berfungsi untuk dimana baris pertama ini berfungsi untuk menggunakan traversal. Ini digunakan untuk traversal, dan yang ini untuk menyimpan node sebelumnya, yang mana ini ref ini menyimpan node sebelumnya, yaitu data yang sudah kita tambahkan. Lanjut ke baris selanjutnya, ini adalah berfungsi untuk jika node pertama adalah data yang ingin dihapus. Lanjut ke baris selanjutnya, ini jika data pertama yang dihapus, maka head dipindahkan ke node berikutnya, dan ini berfungsi untuk notifikasi bahwa data mahasiswanya berhasil dihapus. Lanjut ke baris selanjutnya, yaitu ini berfungsi untuk mencari node sesuai dengan NIM yang ada pada data yang sudah kita tambahkan. Dan ini berdua berfungsi untuk memindahkan posisi traversalnya. Dan pada program ini berfungsi untuk jika data yang kita masukkan tidak sama atau tidak ada, maka notifikasi data dengan yang tersebut tidak ditemukan akan berjalan, dan dimana memang datanya itu tidak ada atau salah kita masukkannya. Lanjut, ini berfungsi untuk dimana jika yang ini node sebelumnya akan menunjuk langsung ke node setelah yang dihapus. Ini sama, yaitu untuk memberikan notifikasi bahwa data mahasiswa berhasil dihapus. Lanjut ke program utamanya, dimana di sini kita akan membuat program untuk menambahkan, menghapus, dan ya program untuk mencakup semua program-program yang telah kita buat di atas ini.
saya akan menjelaskan di sedikit dimana ini adalah program untuk kita bisa menjalankan node-node atau program-program yang ada yang kita buat sebelumnya, yaitu sini kita membuat listnya yang dimana 1 itu untuk menambahkan data mahasiswa, yang 2 untuk menampilkan, 3 mengupdate, dan 5 untuk menghapus data mahasiswa sesuai urutan yang saya telah buat, yaitu yang pertama program untuk membuat datanya, yang kedua untuk menampilkan, yang ketiga untuk mengupdate, dan yang keempat untuk menghapus datanya. Dan juga ini untuk keluar dari program tersebut. Dan ini berfungsi untuk kita bisa memilih 1 hingga 5 data yang ada di sini. Agar kita bisa menjalankan data
sedikit tentang lanjutan dari program utamanya. Dimana di sini ini adalah jika kita memilih di sini kita memilih kodenya yaitu 1, maka program ini akan dijalankan. Nah, program ini adalah untuk mendapatkan data mahasiswa yang dimana dalamnya ada NIM, nama, dan jurusan, dan ini akan masuk ke program di sini, yaitu program untuk data mahasiswanya. Dan jika kita memilih pilihan 2, maka data mahasiswa akan ditampilkan, yang dimana ini akan men-trigger program kedua, yaitu ini menampilkan data untuk dijalankan. Dan jika kita memilih pilihan 3, maka program ketiga yaitu mengupdate data mahasiswa dengan NIM akan dijalankan. Begitu juga dengan pilihan 4 yaitu menghapus, dan pilihan 5 jika kita memilih pilihan 5, maka program ini akan selesai. Mari kita jalankan programnya. Kita lanjut ke output dari program ini, yaitu saya ingin menambahkan data mahasiswanya. Pertama, NIM-nya akan saya masukkan yaitu 250509 dengan nama saya sendiri, yaitu Lintang, dengan jurusan teknik komputer. Wow, good. Error di line 112. Ini dia, tambah datanya tidak tercantum. dulu.
sini ada notifikasi atau data mahasiswa telah ditambahkan. Jadi data yang kita masukkan ini telah ditambahkan ke data yang akan tersimpan lah. Pokoknya data ini sudah tersimpan ke penyimpanan dalam program ini. Jika kita ingin menampilkannya, maka kita akan mengetik dua. Maka data mahasiswa yang pertama ini sudah muncul, yaitu nama dan jurusannya tepat seperti data yang kita masukkan sebelumnya. Dan jika saya ingin menambahkan data lagi, maka saya akan menambahkan data baru, nama Inflex, tulisannya sama. Data telah berhasil ditambahkan, maka data yang kita tambahkan ini telah masuk ke data yang tersimpan. Saya ingin menampilkannya, nah ini sama seperti data yang kita tampilkan ini, yang kita tambahkan maksudnya. Dan ternyata data pertama ada yang salah atau keliru, maka kita bisa mengupdate data tersebut dengan mengetikkan 3. Maka kita akan disuruh untuk mencantumkan NIM atau dari data yang akan diupdate. NIM-nya adalah 25009. Apalagi tadi ada kesalahan yang dimana di sini ternyata saya menaruhkannya yaitu update NIM, yang dimana ternyata program di sini itu adalah update data. Jadi program untuk update data jika kita itu di sini tadi tidak berjalan ya, karena ya udah. Maka lanjut di sini saya mengulangnya, saya akan masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sama data yang tadi. Jadi di sini saya akan mengupdate data pertama, yaitu ini. Kita bisa angkat 3 untuk mengupdate namanya dan mengetik NIM yang sesuai. Jika tidak sesuai, maka program akan error. Nah, di sini kita akan menambahkan nama baru, mengupdate nama baru, namanya sama aja. Namun jurusannya baru, yaitu teknik TKV. Nah, maka kita akan tampil data mahasiswa berhasil dibarui. Maka jika kita ingin melihatnya yang baru, kita tinggal mengetik angka 2 lagi. Di sini data di pertama sudah berhasil diperbarui sesuai dengan updatean kita yang kita masukkan sebelumnya, yang dimana sebelumnya di sini jurusannya di teknik komputer, di sini terperbarui menjadi DKV.